Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari fakta, pencari kebenaran dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan diperlancar segala urusannya. Bagi yang belum menikah, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Bagi yang belum punya anak, semoga segera dikarunia anak yang soleh dan soleha. Bagi yang belum sukses, semoga kita sukses bersama-sama. Pada video kali ini, kita akan mengupas berbagai fakta tentang para korban yang berhasil membunuh para pelaku begal. Hari-hari ini, media sosial dihebohkan dengan kasus Ahmad Sinta. Pria asal Lombok Tengah tersebut berhasil membunuh dua pelaku begal sekaligus. Meskipun kasus Ahmad Sinta sudah dihentikan dan dibebaskan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat, akhirnya Ahmad Sinta bisa kembali berkumpul bersama keluarganya di rumah. Kasus Ahmad Sinta sempat viral di media sosial dan mendapat sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka karena telah membunuh dua pelaku begal dari 4 komplotan begal yang mencoba merampas motor miliknya di pinggir jalan di Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada minggu lalu. Namun, masih ingatkah sobat-sobat semua? Kasus serupa juga pernah viral di media sosial. Kasus ini dialami seorang santri atas nama Muhammad Irfan Bahri, asal Pondok Pesantren Darul Ulum, Pamekasan, Madura. Dia berhasil membunuh seorang pelaku begal di Jembatan Layang, Sumarecon, Kota Bekasi yang terjadi 4 tahun silam, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018. Ia bersama rekannya, Rafiki, yang tengah asik berfoto-foto di atas jembatan tersebut, menjadi korban pembegalan oleh dua orang begal berinisial AS dan IY yang menodongkan sebilah celurit kepada mereka sambil meminta ponsel milik Rafiki. Atas tindakan berani seorang santri tersebut, dia tidak dikenakan pidana meski telah menewaskan seorang pelaku begal. Namun, dia mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian Mapores Metro Kota Bekasi. Luar biasa bukan? Penghargaan yang wajib diberikan kepada siapapun yang berhasil menumpaskan pelaku kejahatan di tanah air harus diapresiasi. Menurut kepolisian setempat, perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Bahri tergolong dalam perbuatan melindungi diri atau bela paksa yang tidak bisa dipidanakan. Perbuatan bela paksa dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 49 ayat 1 dan tidak dapat dipidana. Ini dilakukan untuk memberikan apresiasi atas keberanian dan kemampuannya melawan kejahatan. Kejahatan yang dilawan ini bukan main-main, ini perampokan, kata Indarto dalam apel di lapangan Mapores Metro Bekasi Kota, dilansir dari kompas.com. Lalu bagaimana dengan nasib Ahmad Sinta yang justru berhasil membunuh dua pelaku kejahatan sekaligus? Apakah Ahmad Sinta layak mendapatkan penghargaan atas tindakan mulianya tersebut? Karena faktanya, keduanya sama-sama dibebaskan karena tindakan mereka merupakan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan material. Tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati, langsung saya lawan. Seperti dikutip dari berbagai media lokal maupun nasional, kasus Ahmad Sinta maupun Muhammad Irfan Bahri dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa dan itu tidak bisa dipidanakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP soal pembelaan paksa. Sebelum dibebaskan, kasus Ahmad Sinta telah dihentikan setelah Polda NTB menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dalam hal ini, Kapolda NTB Irjen Joko Purwanto dalam keterangan persnya pada Sabtu 16 April 2022 lalu menjelaskan dihentikannya proses hukum terhadap Ahmad Sinta setelah pihaknya melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran Polda dan sejumlah pakar hukum. Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Katanya seperti dikutip dari merdeka.com. Menurutnya, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana
bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, pertanyaannya sobat-sobat semua, akankah Amasinta mendapatkan penghargaan dari kepolisian setempat setelah berhasil menumpaskan 2 pelaku kejahatan sekaligus seorang diri? Sama seperti penghargaan yang diberikan oleh kepolisian Polres Kota Bekasi kepada Muhammad Irfan Bahri yang telah membunuh seorang pelaku kejahatan juga. Dan tindakan keduanya mendapatkan apresiasi dari publik, baik masyarakat secara luas maupun pihak kepolisian. Ini dalam menanggapi kasus ini, bagaimana pendapat sobat-sobat semua? Silakan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih.